Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Bulan Murniati. Di sini di video saya kali ini merupakan tugas pada mata kuliah saya perencanaan pembangunan. Nah, untuk tugas kali ini saya akan memaparkan sedikit pemahaman saya terkait materi pada minggu pertama ini tentang sejarah dan perencanaan pembangunan nasional. Nah, mengenai sejarah teman-teman, kita tahu bahwa sejarah itu pasti hal yang dibicarakan gambaran dari masa ke masa, baik itu masa lalu, masa lampau ke masa sekarang. Nah, terkait dengan materi kita pembangunan nasional, jadi sejarah pembangunan nasional itu berarti gambaran perjalanan suatu negara, baik kita sebagai negara Indonesia dalam merencanakan pembangunan di negara kita sendiri dari masa ke masa. Nah, untuk pembangunan sendiri teman-teman, pembangunan nasional ini merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara bekerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat itu sendiri, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur. Nah, teman-teman, perencanaan pembangunan ini sangatlah diperlukan. Karena apa? Karena agar pembangunan yang berjalan itu sesuai dengan yang kita inginkan, baik itu dapat dilakukan secara terarah, terstruktur, dan hasil yang diberikan dari rancangan tersebut dan dilakukan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara menyeluruh dan bermanfaat untuk semuanya. Nah, teman-teman, untuk sejarah pembangunan nasional ini di kita negara Indonesia itu dapat kita lihat dan kita kelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada era Orde Baru, yang pertama itu ada era Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi atau era Reformasi. Nah, untuk era Orde Lama ini kita dapat mengetahui bahwa era Orde Lama ini dalam jangka waktu pada tahun 1945 sampai 1966. Nah, pada era Orde Lama ini itu dimulai pada masa awal kemerdekaan. Fokus dalam perencanaan pembangunan ini itu membangun fondasi baik itu ekonomi dan lain sebagainya dalam negara kita Indonesia. Nah, ada saya baca sedikit informasi terkait materi kita ini. Ada beberapa lembaga penting yang dibentuk pada masa Orde Lama ini teman-teman. Yaitu ada yang pertama namanya Badan Peranjak Ekonomi yang diciptakan atau dibentuk pada tahun 1947 sebagai perencana awal dalam pembangunan ekonomi di negara kita Indonesia. Yang kedua ada namanya Panitia Pemikir Sistem Ekonomi, yang mana itu dibentuk pada tahun 1947. Yang ini lembaga ini itu untuk dibentuk sebagai lembaga merumuskan strategi pembangunan ekonomi yang dilakukan secara nasional. Nah, yang ketiga itu kita tahu ada Dewan Perancang Nasional yang mana dibentuk pada tahun 1999, yang mana tugas dari Dewan Perancang Nasional ini itu menyusun pembangunan nasional semesta berencana. Nah, untuk teman-teman di era Orde Lama ini kita dapat mengetahui bahwa di era Orde Lama ini ciri utama di era ini adalah pembangunan nasional ini bersifat menyeluruh teman-teman. Namun dalam pelaksanaannya itu belum optimal. Karena apa? Karena kondisi politik dan ekonomi di negara kita pada masa baru tersebut, pada masa era kemerdekaan itu belum stabil, baik dalam segi keamanan, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu yang saya sampaikan yaitu ada era Orde Baru, yang mana teman-teman ini pada jangka waktu pada tahun 1966 sampai 1998. Nah, pada era ini teman-teman beda dengan pada era Orde Lama. Pada era Orde Baru ini pembangunan dirasakan dan pembangunan itu diarahkan dan stabilitas nasional itu bertumbuh secara bertahap teman-teman. Baik dalam pertumbuhan ekonomi, perencanaan pembangunan yang dilakukan itu dilakukan secara terarah teman-teman, bertingkat atau stabil. Yang mana itu memiliki beberapa ciri di mana era Orde Baru ini
ada namanya Repelita teman-teman. Di Repelita ini yang saya baca itu merupakan rencana pembangunan 5 tahun. Ini merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah untuk meningkatkan pembangunan nasional di Indonesia ini teman-teman. Dan juga ada namanya GBHN atau Garis-Garis Besar Haluan Negara, yang mana merupakan sebagai pedoman arah pembangunan nasional pada masa era Orde Baru itu teman-teman. Nah, untuk era Orde Baru ini teman-teman, pendekatan pembangunannya itu bersifat teknokratis. Yang saya baca ada bersifat teknokratis dan sentralistis, di mana perencanaan ini lebih banyak ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Bappenas atau Badan Perencana Pembangunan Nasional. Nah, untuk ciri utama di era Orde Baru ini teman-teman, kita bisa melihat bahwa pembangunan yang terencana dan berkesinambungan itu memiliki hal yang lain, di mana partisipasi masyarakat yang ada di daerah tersebut atau di negara tersebut masih terbatas, sehingga belum sepenuhnya dapat berjalan secara baik dan terarah teman-teman. Nah, untuk era selanjutnya, yang ketiga, era yang sekarang adalah era reformasi, di mana itu dilakukan dibentuk pada tahun atau terlaksana pada tahun 1998 sampai sekarang, yaitu pada sekarang kita tanggal tahun 2026. Nah, pada era reformasi ini teman-teman, yang saya baca itu untuk sistem pembangunan perencanaan pembangunan kita ini mengalami perubahan besar teman-teman, di mana pembangunan di negara kita dilaksanakan secara lebih demokratis dari era-era sebelumnya, dan partisipasi dengan penerapan desentralisasi atau otonom daerah itu terlaksana teman-teman, di mana setiap daerah di Indonesia itu memiliki perencanaan masing-masing untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya di daerah yang ada atau di daerah yang mereka jalankan teman-teman. Misal di daerah kita di daerah Padang itu ada otonomi daerahnya, di daerah Pariaman itu juga memiliki otonomi daerahnya, di mana masing-masing daerah di Indonesia itu bekerja sama saling mendukung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Oke, teman-teman. Nah, untuk perencanaan pembangunan ini diatur pada dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN atau Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, yang saya baca itu masyarakat dilibatkan melalui musrembang teman-teman, atau disebut dengan musyawarah perencanaan pembangunan. Untuk sistem reformasi ini kita bisa melihat bahwa perencanaan pembangunan yang dilakukan itu melibatkan masyarakat pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat secara bersama-sama teman-teman. Yang kita rasakan pada sekarang ini, di mana pemerintah pusat, bisa dibilang presiden, itu memberikan arahan kepada bawahnya, bisa menteri atau sebagainya, itu diarahkan juga kepada pemimpin daerah, pemimpin masing-masing kota, kabupaten, di mana itu saling bekerjasama untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, teman-teman, dalam perencanaan pembangunan ini kita bisa memahami yang ingin saya sampaikan itu, perencanaan pembangunan ini adalah proses penyusunan kebijakan dan program pembangunan agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara menyeluruh, secara merata dan efektif dan efisien yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Nah, di perencanaan pembangunan ini teman-teman, kita dapat melihat bahwa banyak sekali tujuan manfaat yang diperoleh dengan cara kita melakukan perencanaan dahulu untuk melakukan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Dimana dengan merencanakan itu kita lebih tahu jalan untuk meningkatkan ini bagaimana tahap-tahapnya gitu. Nah, tujuan dari perencanaan pembangunan ini kita dapat melihat yaitu dengan perencanaan ini kita bisa melihat potensi untuk mengurangi angka kemiskinan di negara kita, negara Indonesia. Di mana juga dapat pemerataan hasil pembangunan, di mana misal di daerah A, daerah Batam, nah dan daerah B, daerah Padang gitu teman-teman. Nah, bagaimana caranya kita melihat atau dapat membangun kemerataan bagi setiap daerah
yang ada di kota kita di Indonesia ini teman-teman, dengan mempertimbangkan apa juga yang ada di masing-masing daerah tersebut teman-teman, apa yang diperlukan dan apa yang tidak diperlukan. Nah, untuk perencanaan pembangunan ini juga dapat menyelaraskan pembangunan pusat dan daerah teman-teman, di mana dengan kebijakan di pusat selaras dengan kebijakan yang dilakukan oleh daerah yang memimpin daerah tersebut teman-teman. Nah, teman-teman, sedikit ingin saya sampaikan. Di sini saya ingin menyampaikan ada dokumen perencanaan, teman-teman. Di sini ada yang ingin saya sampaikan ada 3 buah, yaitu yang pertama RPJP. Ini merupakan dokumen rencana pembangunan jangka panjang, di mana ini merupakan dokumen yang dapat dipergunakan selama 20 tahun. Nah, juga ada RPJM, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Yang ini dapat dipergunakan selama 5 tahun. Yang ketiga ada RKP, Rencana Kerja Pemerintah, di mana dapat dilakukan atau dimanfaatkan selama 1 tahun. Nah, teman-teman, dari yang ingin saya sampaikan itu, kita tahu bahwa perencanaan pembangunan tersebut sudah saya sampaikan bahwa itu bagian dari merencanakan sebelum melakukan tindakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita secara menyeluruh teman-teman. Nah, untuk tahapan perencanaan pembangunan ini, kita dapat melihat atau merangkumnya dalam 3 bentuk teman-teman. Yang pertama ada perencanaan, yang mana itu bagian dalam tahap awal untuk melakukan sesuatu, yaitu memikirkan, merencanakan, dan merangkumkan, di mana disusun secara baik atau secara teknokratis, di mana bisa kita lihat perencanaan ini tuh dari pusat ke daerah itu sejalan teman-teman, dari masyarakat ke pemerintah dan pemerintah ke masyarakat itu juga harus sejalan, dirangkup bagaimana melihat potensi atau peluang nantinya kita akan membangun daerah tersebut menjadi lebih baik. Kita harus melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ini di daerah ini, apa yang tidak dibutuhkan dan apa yang dapat kita kembangkan itu bisa kita lihat dengan cara kita melakukan perencanaan terlebih dahulu. Nah, yang kedua ada pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini bagian dari langkah kedua setelah kita melakukan perencanaan, di mana pelaksanaan ini adalah bagian dari turun ke lapangan teman-teman, yaitu program yang mana pembangunan itu dilaksanakan oleh pemerintah dengan dukungan masyarakat sendiri, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah yang mana bekerja sama dengan masyarakat yang ada di daerah tersebut teman-teman. Nah, tahap yang ketiga itu ada pengawasan dan evaluasi, di mana kita nggak mungkin kalau setelah kita lakukan perencanaan, setelah kita lakukan pelaksanaan, setelah itu kita biarkan saja, tidak kita lihat apakah pelaksanaan atau pembangunan yang kita lakukan itu dapat memberikan efek manfaat yang baik untuk masyarakat atau sebaliknya, atau apakah perencanaan itu pelaksanaan tersebut sesuai dengan perencanaan atau tidak gitu teman-teman. Maka kita lakukan pengawasan dan evaluasi, di mana itu dilakukan untuk menilai keberhasilan dari pelaksanaan yang kita lakukan teman-teman dan dampak dari pelaksanaan pembangunan tersebut. Nah, teman-teman, dari yang ingin saya sampaikan tersebut, saya ingin memberi kesimpulan atau hal yang ingin saya tekankan bahwa apa yang ingin saya sampaikan yaitu di mana perencanaan pembangunan ini teman-teman di Indonesia itu terus meningkat, terus berkembang dari masa ke masa, baik dari masa Orde Lama, Orde Baru, dan sekarang ini pada masa reformasi, di mana menjadi yang mana dari sistem yang menganut sistem sentralistis menjadi partisipatif dan sekarang terintegrasi. Nah, tujuan akhirnya itu teman-teman untuk pembangunan nasional itu adalah menciptakan pembangunan yang merata, menyeluruh, berkelanjutan, berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh di Indonesia ini teman-teman. Baik, itu sekian dari yang saya pahami, yang saya baca dari berbagai sumber yang ada, dan yang ingin saya sampaikan terkait sejarah dan perencanaan pembangunan nasional. Itu pembangunan negara kita, negara Indonesia. Baik, sekian yang ingin saya sampaikan dalam video tugas saya kali ini pada mata kuliah perencanaan pembangunan. Lebih terkurang saya mohon maaf. Semoga sehat selalu dan
Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.